Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, baik Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya baik semua. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Oke, Ibu ambil absen dulu. Oke, Fitria. Hadir Bu. Rosa Arianto. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Hadir Bu. Ada yang belajar tadi malam? Ada Bu sedikit. Belajar apa? Pengertian geografi aja Bu. Oke, ada belajar. Tidak belajar Bu. Kenapa enggak? Lupa Bu. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas sama-sama aja. Ada yang tahu pengertian geografi? Nah, saya Bu. Apa tuh? Ilmu yang mempelajari tentang bumi Bu. Oke, bagus jawabannya. Geografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo dan grafien. Geo itu artinya bumi, sedangkan grafien itu artinya melukiskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan. Jadi geografi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menggambarkan bumi, menceritakan bumi itu secara luas. Oke, kita lanjut. Geografi itu ada menurut ahli Indonesia, salah satunya Bintarto, menjelaskan yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat bumi, baik itu kehidupan manusianya, bagaimana pembentukan bumi, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu konsep geografi. Ada yang tahu? Konsep jarak saya tahu Bu. Apa itu konsep jarak? Jarak itu ada dua, absolut dan relatif. Absolut itu secara nyata, relatif itu bisa kita temukan dalam peta Bu. Oke, bagus. Yang pertama itu ada konsep jarak, yaitu yang seperti yang dijelaskan Rosa tadi, ada jarak absolut sama relatif. Absolut itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur, sedangkan relatif itu berdasarkan garis letak geografis. Contohnya kalau geografis relatif itu Indonesia terletak antara benua Asia dan benua Afrika, Australia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Itu berkaitan dengan telekomunikasi sama transportasi, yaitu jarak suatu tempat jauh atau dekatnya tergantung sama transportasinya lancar atau tidak. Selanjutnya ada konsep morfologi, yaitu bentuk muka bumi. Ada yang tahu gimana bentuk muka bumi? Bulat. Ya, bentuk muka bumi itu bulat, beragam bentuknya ya. Iya. Selanjutnya ada konsep aglomerasi, yaitu pengelompokan suatu gejala. Oke, selanjutnya konsep morfologi itu bumi yang tahu bentuk muka bumi itu bulat dan beragam bentuknya, ada dari pegunungan, ada pegunungan, ada danau, sungai, dan banyak bentuk permukaan bumi itu. Selanjutnya ada konsep pola, yaitu bentuknya persebaran flora dan fauna, persebaran pemukiman penduduk, persebaran pola industri gitu. Selanjutnya ada konsep aglomerasi, yaitu pengelompokan suatu gejala alam, contohnya gejala sosial. Selanjutnya ada konsep interrelasi atau interdependensi, yaitu kegiatan saling mempengaruhi, contohnya kegiatan manusia mempengaruhi kondisi alam gitu. Berikutnya ada konsep nilai guna, yaitu nilai suatu daerah atau suatu tempat itu berbeda-beda. Contohnya di Kota Padang ini nilainya berbeda sama kota yang lebih tinggi. Selanjutnya ada diferensiasi area, yaitu perpaduan antara unsur-unsur baik itu unsur lingkungan maupun unsur sosial ya. Selanjutnya ada konsep keterkaitan antar keruangan. Contohnya yaitu persebaran fenomena-fenomena lain di suatu tempat atau ruang. Contohnya persebaran fenomena banjir gitu. Umpamanya di Kota Padang ada terjadi banjir.
Selanjutnya kita masuk ke prinsip geografi. Ada yang tahu? Enggak ada. Nggak tahu. Oke, prinsip geografi itu ada 4. Yang pertama prinsip deskripsi, yaitu menggambarkan bagaimana fenomena alam itu terjadi. Selanjutnya ada prinsip interrelasi, yaitu saling keterkaitan. Manusia membuang sampah ke sungai berdampak terhadap manusia itu sendiri, yaitu banjir. Selanjutnya ada prinsip distribusi, yaitu ketidakmerataan. Contohnya, persebaran flora dan fauna di Indonesia itu tidak merata. Dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali, Papua itu berbeda-beda bentuk flora dan faunanya. Selanjutnya ada konsep korologi, yaitu dari ketiga prinsip yang di atas itu digabungkan dalam konsep korologi. Contohnya, Pulau Jawa itu paling banyak penduduknya dari pulau-pulau yang lain. Selanjutnya ada pendekatan geografi. Ada yang tahu? 3. Yaitu pendekatan geografi ada tiga. Yang pertama pendekatan ke ruangan atau spasial, yang intinya kalau spasial ini ruangnya hanya satu, membahas contohnya di Padang Panjang terjadi hujan lebat. Padang Panjang itu ruangnya, gejalanya atau fenomenanya hujan gitu. Selanjutnya ada konsep pendekatan ekologi, yaitu ke lingkungan. Contohnya kegiatan manusia berhubungan atau berkaitan dengan dampaknya terhadap alam. Seperti manusia membuang sampah ke sungai, berdampak terhadap banjir. Selanjutnya ada pendekatan kompleks wilayah, yaitu intinya kalau kompleks wilayah ini wilayahnya ada 2. Ya, selanjutnya ada aspek geografi. Ada yang tahu? Yang pertama itu aspek fisik, yaitu membahas tentang aspek topologi, biotik dan non biotik. Selanjutnya ada aspek sosial, membahas tentang aspek sosial, ekonomi, sosial budaya, dan politik. Selanjutnya ada objek geografi. Ada berapa? 3. Apa yang 3 tuh? Bumi, manusia, lingkungan. Terus? Nah, itu aja yang tahu. Oke. Nah, nggak tahu ya. Enggak. Objek geografi itu ada 2, objek material dan objek formal. Objek material itu membahas tentang fenomena-fenomena di geosfer, seperti atmosfer, litosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. Selanjutnya ada fenomena objek formal geografi, membahas tentang cara pandang kita terhadap objek formal itu. Contohnya bagaimana hujan itu bisa terjadi, apa saja proses-prosesnya, itu menurut itu cara pandang kita. Oke, hanya itu materi kita. Nanti karena waktunya cuma sedikit, jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah saya kirim di WA group, dan untuk jangan lupa belajar untuk minggu depan, yaitu tentang pemetaan dasar ya. Baik, Bu. Oke, kita akhiri dengan materi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.